Berlatar di tanggal 17 Oktober, saat ini kita melihat Myung-oh yang keluar dari stasiun kereta. Lalu dia mulai menghubungi temannya satu persatu, dimulai dari Lee Sara, di mana dia memeras Sara yang ikut serta saat pembunuhan Sohee. Myung-oh bahkan punya video mereka yang terlibat dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Sara tak memberi apa yang ia minta. Myung-oh juga menghubungi bosnya yaitu Jae-jun. Sebelumnya Myung-oh sempat mengirim bukti penggelapan yang dilakukan Jae-jun. Lalu Myung-oh mengancamnya akan menyebarluaskan bukti tersebut jika Jae-jun tidak membayarnya uang tutup mulut. Dia juga terlibat dalam pembunuhan Sohee dan itu juga turut menjadi ancaman Myung-oh. Kemudian dia menghubungi Hae-jong, tapi bukan untuk memerasnya, melainkan untuk mengajaknya melarikan diri ke luar negeri dan mengajaknya hidup bersama. Myung-oh bahkan berkata kalau selama ini dia mencintai Hae-jong. Lalu di tanggal 19 Oktober, dia memberitahu Dong-un kalau dia sudah menghubungi teman-temannya yang terlibat, kecuali Yeonjin. Lalu kita kembali saat Do-young memergoki Yeonjin yang menyelinap ke kamar Dong-un. Yeonjin yang panik lantas bertanya mengapa suaminya ada di sini. Yeonjin juga berpikir apakah Do-young dan Dong-un pernah dekat hingga pertemuan yang bisa dibilang disengaja ini terjadi. Tapi di sana Do-young lah yang harusnya bertanya, apalagi melihat foto-foto di kamar Dong-un yang semuanya tentang Yeonjin. Do-young pun bertanya apakah Yeonjin pernah merundung orang dan mendorongnya sampai mati. Sementara percakapan mereka disaksikan oleh Dong-un dari tempat lain. Namun Yeonjin tidak menjawab apapun. 별만큼 보고 와. Do-young sempat melihat beberapa foto di dinding. Di sana ada foto putrinya saat di dokter mata. Juga foto saat ia berbicara dengan Jae-jun. Kemudian scene berpindah ke kamar mayat, yaitu saat Yeojong memeriksa mayat Sohee yang sudah tidak berada di tempatnya. Yeojun lantas bertanya pada dokter yang berjaga. Dokter itu berkata sebenarnya dari awal mayat Sohee memang tidak berada di kamar mayat, melainkan di pendingin. Dokter itu juga sebenarnya kurang tahu mengenai kasus Sohee, tapi ia mendapat perintah langsung dari mendiang ayah Yeojong yang merupakan direktur di rumah sakit tersebut. Ketika di rumahnya, polisi datang untuk mewawancarainya atas kasus hilangnya Myung-oh. Sebelumnya kita tahu Hae-jong lah yang melapor ke polisi kalau Myung-oh menghilang, yang setelah mendapat laporan itu polisi langsung menyelidikinya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengetahui kalau Myung-oh terlibat narkoba. Jae-jun pun menjelaskan kalau sebelumnya Myung-oh bekerja dengannya, namun sudah 3 minggu ia tak terlihat. Tapi ada satu orang yang selalu mencarinya, yaitu Ha Do-young atau suaminya Yeonjin. Di stasiun televisi, saat itu tiba-tiba Dong-un menemui Yeonjin dan mengajaknya ngopi bareng. Saat itu Yeonjin berkata kalau memang Dong-un ingin balas dendam mengapa dia tak lapor polisi saja daripada harus buang-buang waktu menyelidiki mereka semua. Hal itu membuat Yeonjin berpikir kalau Dong-un tidak punya cukup bukti tentang dirinya. Mungkin memang benar, tapi saat ini Dong-un sedang mengumpulkan beberapa bukti pendukung lainnya, seperti video Yeonjin ini yang sudah diupload ke internet. Juga bukti kekerasan fisik yang pernah dilakukan Yeonjin, serta rekam medisnya. Namun sebenarnya alasan Dong-un menemuinya adalah untuk memberi Yeonjin kesempatan terakhir, yaitu membawa semua bukti itu ke kantor polisi dan menyerahkan diri serta mengakui semua perbuatannya, atau pilihan kedua, Dong-un sendiri yang akan menghukum Yeonjin dengan caranya. Tentu kedua pilihan itu tidak ada yang mudah dan jelas Yeonjin menolak keduanya. Yeonjin bahkan merasa kalau apa yang dilakukannya bukanlah kesalahan. Malah dia berkata kalau Dong-un beruntung karena berkat perundungan yang dilakukannya, Dong-un terobsesi untuk bekerja keras dan sekarang bisa menjadi guru. Dengan penolakan itu, maka secara otomatis Yeonjin mengambil pilihan kedua atau menunggu hukuman balas dendam dari Dong-un. Do-young sempat mengambil salah satu foto dari kamar Dong-un, di mana itu adalah foto putrinya dan Jae-jun. Sebelumnya Jae-jun pernah berkata kalau ia punya anak rahasia. Kemudian sekretarisnya berkata kalau polisi akan mewawancarai Do-young. Dia juga menyerahkan titipan Myung-oh, di mana itu merupakan rekaman suara Myung-oh yang berkata kalau ia tahu perselingkuhan yang dilakukan Yeonjin.
Kemudian saat kembali ke rumahnya, dia melihat paper bag dari toko Siesta yang sangat banyak. By the way, Siesta adalah nama toko pakaian yang dimiliki Jae-jun. Malam itu, saat Dong-un kembali ke rumah Yojong, dia melihat Yojong yang sedang memasang tenda kemah, lengkap dengan semua hiasan lampu di dalamnya. Bukan hanya tenda, Yojong juga menghias ruang tamunya yang seakan-akan mereka sedang berkemah. Semua itu dilakukannya untuk mengakrabkan diri dengan Dong-un. Ya, sekalian PDKT. Keesokan harinya, geng perundung sedang berkumpul, di mana mereka mendapat informasi kalau polisi menjadikan kasus Myung-oh menjadi penyelidikan narkoba. Sarah yang sedang sakau saat itu melampiaskan kekesalannya pada Haejong. Tapi mereka punya masalah lebih besar, yaitu bukti perundungan yang pernah mereka lakukan. Juga pemerasan yang dilakukan Myung-oh atas keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Sohee. Sebenarnya, dulu Dong-un pernah melaporkan mereka soal kasus Sohee, di mana barang bukti yang ia punya adalah bed nama Yeonjin. Namun ibunya Yeonjin bersekongkol dengan polisi dan akhirnya kasus itu tidak berlanjut. Sekarang bed nama itu disimpan oleh ibu Yeonjin dan yang pernah ditunjukkan Dong-un pada Myung-oh adalah bed nama palsu. Hal itu agar memancing Myung-oh untuk memeras Yeonjin. Namun polisi tidak mempercayai informasi yang diberikan Dong-un, mengingat tidak ada bukti yang Dong-un punya. Di malam harinya, Hyung-nam sedang bergegas menuju ke rumahnya. Saat itu dia melihat Sun-a yang penuh dengan luka, di mana ayahnya yang mabuk kembali melakukan KDRT. Hyung-nam pun merasa sangat bersalah, ya walaupun Sun-a berkata kalau itu bukanlah salahnya. Memang tabiat ayahnya saja yang buruk. Melihat kondisi putrinya, Hyung-nam terpikir dengan tawaran Dong-un, di mana dia berencana untuk mengirim Sun-a ke luar negeri. Mungkin di sana Sun-a bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi pemandu sorak dan berkencan dengan kapten tim sepak bola. Sun-a juga setuju untuk pergi ke Amerika, tapi ia meminta ibunya berjanji harus segera menyusulnya. Di tempat yang berbeda, Yojong sedang bertemu ibunya yang baru selesai mengoperasi pasien. Awalnya ibunya berpikir kalau tujuan Yojong menemuinya karena ingin minta uang, tapi ternyata bukan. Melainkan Yojong ingin minta izin ibunya kalau dia akan membantu seseorang untuk membalas dendam. Ibunya sempat berpikir hal itu karena teror yang dilakukan Yongchon. Namun apapun alasannya, ibunya mengizinkannya jika hal itu bisa membuat Yojong bahagia. Hanya saja dia berpesan agar tidak tertangkap. Saat itu, perawat di sekolah Dong-un dulu menyerahkan titipan Myung-oh, di mana itu adalah laporan insiden Sohee. Dulu Dong-un mendapat berkas itu saat di kamar mayat, tepatnya di tahun 2011. Waktu itu, ibu Sohee meminta bantuannya karena kasus pembunuhan putrinya diputuskan polisi sebagai kasus bunuh diri. Padahal ibunya sangat yakin Sohee dibunuh. Dari laporan medis, diketahui kalau saat terbunuh, Sohee sedang hamil. Di kamar Dong-un, dia melepas semua foto-foto penyelidikannya atau target balas dendamnya. Tapi setelah semua foto itu dilepas, Dong-un baru sadar kalau ia kehilangan satu foto. Di tempat lain, terlihat ibu Yeonjin yang masuk ke satu ruangan, dan di sana terlihat bed nama Yeonjin yang ternyata tersimpan di sana. Seperti biasa, Hyung-nam akan menyerahkan hasil penyelidikannya. Namun saat itu, tiba-tiba Yeonjin sudah berada di sana, dan ternyata dia yang mengambil foto yang Dong-un cari. Sebelumnya, mata-mata Yeonjin memberitahu kalau Dong-un punya dua mobil yang berbeda. Dari sana Yeonjin mengambil kesimpulan kalau ada orang lain yang membantu Dong-un dalam penyelidikannya. Yeonjin juga mengenal semua foto yang ditempel di kamar Dong-un kecuali foto ini. Yeonjin juga sudah mencari tahu tentang keluarga Hyung-nam, termasuk putri Hyung-nam. Dan sekarang Sun-a dijadikan Yeonjin sebagai ancaman atas perilakunya. Mendengar ancaman itu, Hyung-nam sangat ketakutan. Sebelumnya kita tahu kalau Hyung-nam setuju untuk membantu Dong-un karena Dong-un menjanjikan akan membalas dendam pada suami Hyung-nam. Sekarang Yeonjin menawarkan kesepakatan yang sama, di mana dia akan membunuh suami Hyung-nam. Bahkan Yeonjin berjanji akan membunuhnya lebih cepat daripada Dong-un. Sebagai gantinya, Hyung-nam mulai sekarang harus menjadi sekutu Yeonjin dan melakukan apa yang dia perintahkan.
Ketika Dong-un tiba di lokasi, Hyung-nam sudah tidak berada di sana. Di mana saat itu dia buru-buru membawa Sun-a pergi dari rumah. Sun-a sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Tapi bahkan Hyung-nam sendiri tidak tahu kemana tujuan mereka. Namun yang pasti, dia berencana pergi beberapa hari dari kota untuk menghindari mata-mata Yeonjin yang selalu mengikutinya. Sun-a jelas tak mengerti apapun karena dia tidak tahu pekerjaan ibunya saat ini. Dia bahkan baru tahu kalau ibunya bisa mengemudi. Hari itu, tiba-tiba saja Duyong datang ke siesta. Tujuannya bukan untuk menemui Jae-jun atau siapapun, melainkan dia ingin memastikan mengenai kecurigaannya tentang perselingkuhan istrinya. Hingga keesokan harinya, Dong-un terus menghubungi Hyung-nam, tapi nomornya selalu tidak aktif. Lalu dia menghubungi Hae-jong yang kali itu baru turun dari pesawat. Kemudian dia meminta Hae-jong untuk memancing Yeonjin ke alamat yang ia kirim. Perintah Dong-un juga disertai ancaman. Jika Hae-jong menolaknya, maka Dong-un akan memberitahu calon mertuanya kebenaran tentang dirinya. Di saat yang sama, Dong-un melihat ibunya sedang mengamuk sambil mencarinya. Di mana sebelumnya, Yeonjin secara pribadi menemui Mihi. Yeonjin menceritakan tentang Dong-un, di mana sudah 10 tahun mereka tidak bertemu. Ibunya sangat kaget ketika mendengar Dong-un sekarang menjadi guru. Kemudian Yeonjin meminta ibunya untuk membuat agar Dong-un dipecat dari sekolah. Untuk tugas itu, Yeonjin menjanjikan satu tas berisi uang sebagai bayaran. Tapi lamanya waktu sepertinya tidak membuat sifat ibunya berubah, yang gila akan uang dan harta. Dan Mihi pun setuju akan kesepakatan mereka. Dong-un yang sudah dipermalukan kemudian membawa ibunya ke rumahnya. Di sana dia langsung tahu kalau semua ini pasti rencana Yeonjin yang berniat untuk melawan balik. Sesuai perintah Dong-un, Hae-jong mengajak Yeonjin bertemu di klinik dokter bedah Yojong. Di sana Hae-jong berkata kalau Dong-un sering bermain go dengan suami Yeonjin. Hae-jong juga menunjukkan tas mahal yang katanya adalah pemberian dari Duyong. Yeonjin pun sangat kaget karena tanpa sepengetahuannya, Duyong pernah menemui temannya sendiri. Malam harinya, tiba-tiba saja Hyung-nam menghubungi Dong-un dan mengajaknya bertemu. Hyung-nam langsung menceritakan kalau Yeonjin telah menemuinya. Sebelum pertemuan mereka, Dong-un sempat menghubunginya dan berkata kalau foto Lee Sok-ji atau suaminya Hyung-nam menghilang. Hyung-nam sempat menghilang beberapa hari untuk menghindari mata-mata Yeonjin, juga agar Dong-un tidak salah paham dan mengira kalau ia berpihak pada Yeonjin. Hyung-nam pun memohon agar Dong-un menjaga Sun-a yang dijadikan Yeonjin sebagai ancaman. Agar rencana mereka berhasil, sekarang Hyung-nam akan berpura-pura berpihak pada Yeonjin. Sebelum terbang ke Amerika, Dong-un meletakkan Sun-a di rumah perawat sekolahnya dulu. Dong-un juga menyita ponselnya agar Sun-a tidak mengetahui misi rahasia Dong-un dan ibunya. Tapi yang pasti, Dong-un memberitahunya kalau semua yang dilakukan ibunya adalah untuk melindunginya. Ketika Jae-jun di tokonya, dia sempat mengajak karyawannya untuk menemaninya membeli kado Natal. Lalu karyawan itu memberitahu kalau Duyong pernah datang sendirian ke toko itu. Namun dia hanya mencoba satu baju lalu kemudian pergi. Mereka kemudian mengecek rekaman CCTV di toko. Ini juga pertama kalinya Duyong datang sendirian ke toko. Jae-jun pun mulai mengamati video itu. Namun dia menemukan sesuatu yang janggal, di mana video CCTV terakhir yaitu pada tanggal 20 Oktober. Sedangkan tanggal 19 dan sebelumnya sudah dihapus atas permintaan Yeonjin. Jae-jun mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di tanggal 19 sehingga Yeonjin menghapus videonya. Ketika di rumahnya, Duyong teringat soal foto yang pernah dikirim seseorang, juga kartu nama Myung-oh. Dari sana Duyong mengambil kesimpulan kalau yang mengirim itu adalah Dong-un dan ia ingin Duyong menemui Myung-oh. Kemudian Duyong datang ke satu hotel, lalu tanpa sengaja ia bertemu Dong-un. Saat itu Dong-un membuka jasnya dan terlihatlah semua bekas luka di tubuhnya. Sementara di sisi lain, Yeonjin datang ke klinik bedah Yojong, di mana Yeonjin ingin melakukan operasi plastik. Dari beberapa anestesi yang tersedia, Yeonjin memilih anestesi tidur. Obat itu pun disuntik ke tubuhnya dan seketika Yeonjin mengantuk. Ketika hampir tertidur, Yojong tiba-tiba bertanya apa yang ia lakukan pada Myung-oh.
Lalu kita kembali ke pertemuan Myung-oh dan Yeonjin di toko pakaian Siesta. Myung-oh diam-diam merekam pembicaraan mereka. Namun tiba-tiba ada yang menelponnya. Dan Yeonjin langsung tahu tentang rekaman suara itu. Sebelumnya, Myung-oh memeras Yeonjin akan memberitahu suaminya tentang perselingkuhannya dengan Jae-jun. Namun ancaman itu tak membuat Yeonjin takut. Kemudian Myung-oh mengeluarkan kartu asnya, yaitu mengenai pembunuhan Sohee. Yeonjin pun langsung terdiam. Apalagi ketika mendengar kalau Myung-oh akan membawa berita ini ke stasiun TV tempat ia bekerja. Sebagai tutup mulut, Myung-oh memintanya memberikan 1 miliar won. Namun Yeonjin yang murka tiba-tiba menyerang Myung-oh hingga kepalanya terluka parah. Setelah membunuh Myung-oh, Yeonjin dengan segera membereskan sisa kejahatannya. Dia juga menyewa orang untuk memindahkan mayat Myung-oh. Juga Yeonjin menghapus rekaman CCTV dan memusnahkan ponsel Myung-oh. Orang yang membantunya merupakan kepala polisi yang bernama Yongjun. Ketika kejadian itu, Myung-oh sempat mencakar kaki Yeonjin. Lalu kepala polisi memerintahkan anggotanya untuk menghilangkan bukti tersebut. Saat Yeonjin bangun, dia melihat Yojong berada di sampingnya. Yeonjin langsung histeris karena ia merasa Yojong sudah melakukan sesuatu padanya dan membuka rahasianya. Lalu kita kembali ke pertemuan Dong-un dan Du-yong. Di sana Du-yong bertanya apakah Yeonjin penyebab semua luka di tubuh Dong-un. Tapi kali itu Dong-un tidak ingin membahas soal lukanya, melainkan ia meminta Du-yong untuk meninggalkan Yeonjin. Di mana dia merasa kalau Du-yonglah sumber kejayaan Yeonjin dan dia tak mau ada orang lain di sisi Yeonjin, terutama suaminya. Tapi kali itu Du-yong berkata kalau dia tak akan meninggalkan Yeonjin. Ya walaupun hingga kini dia belum tahu apa alasannya. Saat itu Hyung-nam mendapat kiriman dari Dong-un, di mana itu merupakan informasi tentang orang tua angkat Sun-a di Amerika nanti. Untuk mengelabui Yeonjin, Dong-un memberikan ponsel Sun-a. Dan mulai sekarang mereka akan berkomunikasi lewat ponsel tersebut. 로라 윌슨. Setelah kunjungannya, Yeonjin terus kepikiran apa yang terjadi di hari itu. Apakah tanpa sengaja ia menceritakan semuanya? Lalu Yeonjin pun bertanya langsung pada Yojong yang kebetulan lewat. Lalu Yojong pun menjelaskan kalau saat tertidur Yeonjin memanggil nama Myung-oh beberapa kali. Lalu Yeonjin pergi ke supermarket untuk belanja. Dia juga memberitahu Du-yong untuk makan malam di rumah. Tapi setibanya di rumah, dia melihat Du-yong yang sedang makan. Yeonjin yang kesal lantas membuang makanan yang ia beli. Lalu ia mengungkit soal pertemuan suaminya dan Dong-un. Yeonjin juga berkata kalau itu adalah perselingkuhan. Tapi dengan santainya, Du-yong menjawab, lantas bagaimana dengan Yeonjin dan Jae-jun? Hari itu adalah hari terakhir Sun-a di Korea, karena dia akan segera pergi ke Amerika. Walaupun Dong-un dan ibunya tidak bisa mengantar kepergiannya, namun Sun-a berterima kasih karena telah memberinya harapan serta hidup baru. Di sisi lain, Hae-jong juga mencari keberadaan Myung-oh yang sudah beberapa hari tak terlihat. Saat itu dia mengambil tablet Myung-oh yang tertinggal di mobil Jae-jun dan melihat ada rekaman suara tersimpan. Ketika mendengar rekaman suara itu, diketahui kalau itu adalah rekaman suara Myung-oh dan Yeonjin saat pertemuan mereka di Siesta. Sementara itu Jae-jun sangat penasaran dengan rekaman CCTV di tokonya di tanggal 19 Oktober. Dia kemudian menemui orang yang bisa memulihkan rekaman CCTV yang telah dihapus. Jae-jun yang sangat penasaran bahkan membayar orang itu lebih untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Sedangkan Yeonjin juga mulai bergerak dengan menyuap suami Hyung-nam. Tapi saat itu dia tak melihat Sun-a di sekolahnya. Sebelum pesawat ke Amerika pergi, Dong-un meminta Hyung-nam untuk menemui putrinya di bandara. Baru saja ia membuka pintu, tiba-tiba Yeonjin sudah berada di depan rumahnya. Yeonjin ternyata sudah tahu soal keberangkatan Sun-a. Dan seperti biasa, Yeonjin mengancamnya akan mencegah Sun-a pergi. Hyung-nam pun langsung memohon dan berkata akan berpihak padanya. Saat itu Yeonjin bertanya tentang orang lain yang membantu Dong-un. Hyung-nam lantas berkata memang ada seorang pria yang membantunya dan dia bersedia menyelidiki pria tersebut. 일찍 오겠네요, 남편. Di tempat lain, ibu Yeonjin sedang menemui kepala polisi, di mana ia mendapat informasi
kalau putra direktur rumah sakit atau Yojong sedang menyelidiki kematian Sohee. Informasi itu juga mengatakan kalau mayat Sohee tidak berada di kamar mayat, melainkan di pendingin. Artinya setelah 18 tahun kematiannya, mayatnya tetap utuh dan sewaktu-waktu tetap bisa dilakukan otopsi. Yongjun kemudian memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki mayat tersebut karena berdasar hukum membekukan mayat lebih dari 10 tahun adalah tindakan ilegal. Sementara suaminya yang sudah kehabisan uang kini kembali memukuli Hyungnam. Apalagi ia sempat mendengar berita kalau Sun-a pergi meninggalkan mereka. Hyungnam pun hanya bisa pasrah karena baginya yang terpenting putrinya bisa selamat dari kekerasan yang selama ini dilakukan ayahnya sendiri dan mungkin bisa hidup bahagia walau tanpa ibunya. Setelah dipukuli, Hyungnam mendapat pesan dari putrinya yang mengabarkan kalau ia sudah tiba di Amerika. Lalu ia melihat suaminya pulang ke rumah. Di saat bersamaan, Dong-un menghubunginya. Tapi Hyungnam menolak panggilan itu dan langsung mematikan ponselnya. Ketika suaminya tiba, dia melihat Hyungnam yang membawa tas yang berisi uang. Sok-jae pun langsung bertanya dari mana ia mendapat uang tersebut. Hyungnam kemudian menjelaskan kalau uang itu didapatnya dari seorang wanita. Di sisi lain, Ibu Yeonjin tiba-tiba mendapat pesan yang berkata, di mana si pengirim pesan itu berada tepat di luar toko. Di malam harinya, kita melihat Yeongjun yang sedang memasukkan mayat Myung-oh ke rumah duka. Sebelumnya dia berkata akan menguburkan mayat itu, tapi mungkin dia bisa menjadikan mayat itu sebagai sumber penghasilannya di masa depan. Baru saja ia pergi, Dong-un dan Yojong tiba di rumah duka, di mana ternyata Yojong sudah membeli rumah duka tersebut. Kejadian itu bukanlah suatu kebetulan, bisa dibilang itu semua adalah rencana Dong-un. Sebelumnya Hyungnam yang ditugaskan memata-matai Yeongjun sempat melihat dia beberapa kali pergi ke rumah duka yang sudah ditutup. Walaupun tempat itu tutup selama 3 tahun, tapi mereka masih menggunakan listrik di dalamnya. Yang artinya tempat itu nampak tutup dari luar, tapi bagian dalamnya masih difungsikan. Kemudian Dong-un merasa kalau Yeongjun tidak akan menguburkan mayat Myung-oh, melainkan akan meletakkannya di tempat itu. Walaupun itu hanya tebakannya, tapi Yojong bersedia membeli tempat tersebut untuk membuktikan apakah tebakan Dong-un benar. Dan begitulah ceritanya sampai mereka menemukan mayat Myung-oh. Melihat mayat Myung-oh yang divakum, Dong-un merasa kalau Yeongjun punya motif tersembunyi terhadap keluarga Yeonjin. Sementara Hyungnam yang kini menjadi agen mata-mata ganda memberitahu tentang pria yang membantu Dong-un, yaitu dokter bedah plastik yang pernah Yeonjin kunjungi. Hyungnam juga memberitahu kalau dia adalah anak direktur rumah sakit. Sementara ibu Yeonjin yang terus diteror kali itu menemui Yeongjun. Karena panik, dia sempat memaki-maki Yeongjun karena ia merasa harusnya itu tugas Yeongjun untuk menanganinya. Kali itu Jae-jun kembali mendapat paket yang dikirim oleh Dong-un sendiri. Paket itu berisi foto-foto Yesol yang diambil oleh Jong-ho, salah satu guru SD di sekolah tersebut. Hingga keesokan harinya, Jae-jun langsung datang ke sekolah dan menemui Jong-ho. Lalu tiba-tiba, ketika Jae-jun menghajarnya, tanpa sepengetahuannya, Yesol melihat perkelahian itu. Kemudian ia lantas menelpon ayahnya dan menceritakan yang terjadi. Di tempat berbeda, Sarah sedang meronta-ronta karena dikurung di dalam kamar oleh ayahnya. Dia bahkan baru tahu kalau putrinya selama ini menggunakan narkoba. Dan karena sudah lama dia tak memakai barang itu, tingkahnya jadi sangat agresif. Setelah penyerangan itu, Jong-ho melalui pengacaranya bersedia untuk berdamai. Namun Jae-jun menolaknya karena dia ingin Jong-ho dipenjara. Mengingat dari foto-foto yang diambilnya, dicurigai Jong-ho adalah seorang pedofil. Du-yong juga tiba-tiba datang ke tempat itu dan bertemulah ayah kandung Yesol dan ayah sahnya. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan kalau Jae-jun dan Jong-ho akan berdamai. Namun untuk kasus foto-foto itu, mereka akan mengajukan tuntutan. Tapi pertengkaran Du-yong dan Jae-jun baru saja dimulai karena Jae-jun mengatakan dengan jelas kalau ia adalah ayah Yesol. Jae-jun yang kalah dalam pertarungan hanya bisa diam ketika Du-yong memintanya untuk tidak ikut campur.
Saat itu Ibu Yojong mendapat informasi kalau polisi akan memeriksa rumah sakit atas tindakan ilegal yang dilakukan, yaitu membukukan mayat lebih dari 10 tahun. Diketahui pada tahun 2004, pihak kamar mayat sudah meminta orang tua Sohee menguburkan mayat putrinya. Namun ibunya terus menolak karena dia yakin putrinya bukan bunuh diri. Tanpa ada persetujuan keluarga, mereka tak bisa memindahkan mayat. Jadi ayah Yojong yang kebetulan melihat merasa iba dan memutuskan untuk memasukkan mayat Sohee ke pendingin karena dia percaya pada saatnya nanti kebenaran pasti terungkap. Ibu Yojong juga merasa ada yang janggal dengan tindakan polisi. Mengapa setelah 18 tahun mereka mau mengusut kasus ini? Apalagi kasus yang seharusnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan malah diambil alih oleh polisi. 이 친구의 억울함이 아직 풀리지 않... Yeonjin yang mendapat informasi kalau terjadi keributan di sekolah Yesol langsung bertanya pada suaminya. Lalu Duyong pun menjelaskan kalau selingkuhan Yeonjin datang ke sekolah Yesol sambil mengaku kalau ia adalah ayahnya. Yeonjin yang mendengarkan hanya bisa diam karena apa yang selama ini ia tutupi akhirnya terbongkar. Duyong juga menegaskan kalau Yesol akan tetap menjadi putrinya bahkan saat mereka berdua sudah bercerai. Di tengah kekacauan di sekolah, orang tua murid mendapat informasi kalau salah satu guru di sekolah diterima menjadi guru karena suap. Dan guru itu adalah Dong-un. Seketika, Dong-un pun dikeluarkan dari sekolah. Dan semua itu adalah ulah ibunya yang menerima imbalan dari Yeonjin untuk menghancurkan karir putrinya sendiri. Ibunya juga mendapat barang-barang mahal dari beberapa orang tua murid. Dong-un pun sangat murka melihat ibunya yang kurang waras ini. Dia lantas merusak barang-barang yang didapat ibunya. Tapi bukannya merasa bersalah, dia malah memukul Dong-un hingga wajahnya berdarah. Ketika di mobilnya, tiba-tiba Jae-jun berhenti dan memintanya turun. Untungnya Yojong tiba tepat waktu dan memberi jalan bagi Dong-un untuk pergi. Yojong juga memberikan kartu namanya kalau Jae-jun minta ganti rugi. Keesokan harinya, Dong-un pergi ke gereja. Di depan pintu masuk, dia sempat bertemu orang bayarannya yang memberikannya ponsel. Hyungnam juga ternyata berada di sana. Ketika ia melihat Dong-un, dia lantas melapor pada Yeonjin, di mana gereja yang ia datangi adalah gereja milik keluarga Sarah. Sementara Sarah mendapat pesan yang berisi beberapa foto. Di saat yang sama, para jemaat mendapat pesan dari grup gereja. Sedangkan di tempat lain, Sarah sedang memakai narkobanya. Seketika, efek obat itu membuatnya berhalusinasi dan menampilkan fantasi saat ia bermesraan dengan Myung-woo. Tapi tanpa ia sadari, para jemaat ternyata sedang menonton aksinya sambil merekamnya. Setelah mendapat informasi, Yeonjin langsung datang ke sana dan langsung tahu kalau ini semua adalah rencana Dong-un. Berita itu pun dengan cepat tersebar. Dong-un juga menyebarkan berita kalau Sarah adalah teman seorang penyiar cuaca yang pernah melakukan kekerasan di sekolah. Sesaat sebelum Sarah melarikan diri, polisi tiba di lokasi. Hari itu, Yeonjin diinterogasi oleh petinggi kantornya soal berita tentang penyiar cuaca yang melakukan kekerasan di sekolah. Berita itu memang tidak menuliskan nama sang penyiar cuaca. Dia hanya menuliskan nama inisial. Penulis juga tidak menunjukkan bukti yang kuat, sehingga Yeonjin mudah menyangkalnya. Hal yang sama terjadi pada Sarah, namun bedanya dia diinterogasi oleh pengacara dan ayahnya. Di tempat lain, Jae-jun menemui pria yang waktu itu dimintainya untuk memulihkan rekaman CCTV yang hilang pada tanggal 19 Oktober. Namun entah bagaimana, pria itu tidak berhasil memulihkannya. Jadi rekaman yang hilang itu akan tetap hilang. Di saat yang sama, Haejong mengajaknya bertemu dan menunjukkan rekaman suara Myung-woo dan Yeonjin. Tapi rekaman itu berhenti sebelum penyerangan itu terjadi. Setelah rekaman diputar ulang, Jae-jun mengetahui kalau lokasi rekaman itu adalah di Siesta, tokonya sendiri. Kemudian Jae-jun bertanya apakah Haejong mau mengasuh anak usia 8 tahun yang dimana adalah putrinya sendiri. Dan Haejong pun dengan senang hati bersedia.
Di malam itu, Dong-un menemui penjaga toko siesta yaitu Gyongran. Kalau kalian ingat, Gyongran adalah orang yang menjadi korban geng Yeonjin setelah Dong-un keluar dari sekolah. Dia sudah lama bekerja di siesta. Dia juga tahu kalau Myung-oh sudah mati. Dong-un menemuinya bukan untuk meminta bantuannya, melainkan dia hanya meminta Gyongran untuk tidak ikut campur terhadap apapun yang dia lihat. Itu semua demi untuk menyelamatkan masa lalu mereka. Di saat yang sama, Yojong bertemu Duyong di taman Go. Mereka pun memutuskan untuk bermain Go sembari mengobrol. Melihat cara bermain Yojong mengingatkan Duyong pada seseorang. Yojong pun menjelaskan kalau ia belajar bermain Go dari ayahnya dan ia mengajarkan permainan itu pada Dong-un. Namun Duyong tak mengerti apa alasan Yojong membantu Dong-un balas dendam, padahal harusnya dia bisa mencegahnya. Tapi menurut Yojong, ada hal-hal yang hilang di masa lalu yang sekarang coba Dong-un dapatkan dari balas dendamnya, yaitu kemuliaan serta kehormatannya. Sebagian bisa didapatkan melalui pengampunan atau kata maaf. Yang lain bisa didapatkan lewat balas dendam. Mungkin setelah ia mencapainya, maka hidup Dong-un yang baru akan dimulai. Di malam itu juga, ketika Ibu Yeonjin pulang ke rumah, dia melihat Sok-jae yang berada di depan rumahnya. Lalu ia mendapat pesan kalau Sok-jae sudah tahu kalau Yeonjin ternyata membunuh 2 orang. Pesan itu membuat ibunya sangat syok karena dia belum tahu soal pembunuhan Myung-oh. Hingga keesokan harinya, dia datang ke dukun langganannya. Kebetulan dia berpapasan dengan Hyung-nam. Dan saat itu Hyung-nam melihat berkas suaminya yang sedang dibawa Ibu Yeonjin. Dia menjelaskan pada ibu dukun kalau Sok-jae memerasnya sebesar 1 miliar won. Jadi Ibu Yeonjin berniat memberi 1 miliar itu pada ibu dukun. Namun sebagai gantinya, dia harus membunuh Sok-jae. 10억? Setelah berhubungan dengan Jae-jun, kini Hae-jong tinggal di rumahnya. Dia juga mengakhiri hubungannya dengan Taehyuk, pria yang akan dinikahinya. Yeonjin yang tahu kabar itu langsung menemuinya, di mana ia mencurigai kalau Hae-jong bersekongkol dengan Dong-un dan memintanya untuk datang ke klinik Yojong. Tapi sekarang, Hae-jong berada di dalam perlindungan Jae-jun, jadi dia tidak takut akan semua ancaman Yeonjin. Kemudian Hae-jong menemui Sarah yang menjadi tahanan sementara agar ia tidak melarikan diri. Saat itu juga, Hae-jong memberitahu kalau perundungan Yeonjin terungkap berkat kasus narkoba Sarah. Sementara saat Dong-un di rumah Yojong, dia melihat tumpukan surat dari Yongchon yang dikirim dari penjara. Saat itu Yojong datang ke penjara Jongson. Dia menemui salah satu dokter yang merupakan temannya. Tujuannya datang ke sana adalah untuk melamar menjadi dokter di penjara itu. Ketika berkeliling, Yongchon sempat memanggilnya. Ya, dia adalah orang yang selalu mengirim surat pada Yojong yang berisi peristiwa detail ketika ia membunuh ayahnya, mulai dari menyayat lehernya hingga melihatnya kaku tak bergerak. Belum diketahui pasti apa alasannya membunuh ayah Yojong. Kalau Dong-un punya Yeonjin sebagai tujuannya, Yojong punya Yongchon sebagai tujuan balas dendamnya. 건강하세요. Di tempat lain, penjaga rumah duka saat itu memberitahu Yongjun kalau ada orang yang baru membeli rumah duka. Hari itu, Dong-un mengemasi barang-barangnya. Sebelum pergi, ia juga berpamitan dengan Yesol. Lalu ia menghubungi ibunya dan mengucapkan selamat tinggal. Karena berkat dirinya, Dong-un sekarang semakin menderita. 지금 가니까 내 집에서 나가. Di tempat yang berbeda, polisi tiba-tiba menemui Yeonjin. Polisi itu langsung bertanya tentang kegiatan Yeonjin pada tanggal 19 Oktober. Hingga kemudian Yeonjin melaporkan hal itu pada Yongjun sembari memaki-makinya. Namun Yongjun mengatakan hal yang sangat tidak ingin Yeonjin dengar, di mana ia berkata kalau ia akan segera pensiun dan pindah ke Hawaii. Lalu dia mulai menggunakan Yeonjin sebagai tabungan pensiunnya, di mana ia meminta Yeonjin memberikannya uang serta rumah di Hawaii karena dia belum menguburkan mayat Myung-oh. 뭐라고요? Di saat yang sama, polisi tiba-tiba menemukan mayat Myung-oh. Setelah dikeluarkan, Dong-un datang ke apartemennya dan mengusir ibunya dari sana. Namun ibunya malah mengoceh tak karuan. Dia bahkan berkata menyesal telah melahirkan Dong-un. Dia juga sempat ingin membunuh Dong-un. Dengan kesal, Dong-un pun berkata kalau dia tidak akan pernah memaafkan ibunya
karena ibunya adalah pelaku kejahatan pertama pada Dong-eun. Tapi ibunya yang sudah kehilangan akal sehatnya malah membakar rumah itu. Dong-eun yang masih trauma dengan api berusaha sekuat tenaga mengatasinya sambil mendekati ibunya dan berkata terima kasih karena tidak pernah berubah. 정말 고마워. Mungkin kalian bertanya bagaimana mayat Myung-oh bisa berada di pinggir jalan. Sebelumnya, orang bayaran Dong-eun sengaja meletakkannya di pinggir jalan agar polisi menemukannya. Sementara, Yongjun yang ingin menunjukkan tiket pesawatnya ke Hawaii tiba-tiba tidak melihat mayat Myung-oh berada di tempatnya. Lalu Hae-jong menghubunginya dan menceritakan kalau mayat Myung-oh baru saja ditemukan dan dia punya bukti kuat yang akan memberatkan Yeonjin nantinya. Sekarang, bahkan teman-temannya satu persatu mulai mengkhianatinya. 난 친구를 둘이나 잃었네 방금. Sementara Yongjun yang takut kebusukannya akan terbongkar, mengambil semua barang berharganya dan berencana untuk melarikan diri. Hari itu, Yojong datang ke apartemen Dong-eun dan melihat kekacauan di tempat itu. Namun di sana ia tak menemukan keberadaan Dong-eun. Tapi ternyata, diam-diam Dong-eun merekam apa yang terjadi semalam. Yojong pun lantas menonton rekaman tersebut, yang ternyata saat itu Dong-eun membawa ibunya ke dokter. Dokter mendiagnosa kalau pasiennya itu kecanduan alkohol yang mengakibatkan dia sering mengalami halusinasi. Kemudian ibunya pun dirawat di sana dan mungkin itulah hal terbaik yang bisa Dong-eun lakukan untuk ibunya. Di malam harinya, Dong-eun mengadakan pertemuan dengan Duyong, di mana saat itu Dong-eun menyerahkan alamat orang tua Sohee. Duyong sempat bertanya mengapa Dong-eun memilih untuk melindungi Yesol, padahal Yesol adalah target yang bagus jika ia ingin balas dendam dengan Yeonjin. 하도영 씨도 고통스럽잖아요. 예술이는. Di sisi lain, Yeonjin datang menemui Jaejun. Di sana ia berpura-pura baru tahu soal kematian Myung-oh, yang tujuannya adalah untuk menggali informasi. Jaejun kemudian menjelaskan kalau polisi menemukan mayat Myung-oh di lokasi yang sama tempat Sohee terjatuh dari atas gedung. Tapi kecurigaan Jaejun mengarah pada Yeonjin. Yeonjin pun akhirnya mengaku. Lalu ia meminta bantuan Jaejun untuk membebaskannya dari masalah ini dengan menjanjikan akan membawa Yesol padanya. Ketika kembali ke rumahnya, dia melihat Sarah yang sudah bebas sedang berada di sana. Sarah juga sudah tahu kalau Yeonjin lah yang menyebarkan pada wartawan soal berita penggelapan pajak ayahnya. Semua itu dilakukannya untuk menenggelamkan berita tentang dirinya dan mengganti dengan berita yang lebih hangat. Lalu Yeonjin teringat kalau ia pernah mengamuk di rumah duka dan tanpa sengaja meninggalkan barang bukti, yaitu aksesori yang ada di tasnya. Di tempat lain, Jaejun bertanya pada pengacaranya apakah polisi bisa melakukan otopsi tanpa persetujuan keluarga pasien. Dia bilang bisa jika ditemukan tindak pidana dalam kasusnya. Dari situ, Jaejun mengajak Duyong bertemu. Awalnya dia membahas kekalahannya dalam pertarungan mereka, yang katanya dia kurang pemanasan dan lain-lain. Tapi Duyong sepertinya tidak tertarik membahas hal yang tidak penting. Lalu Jaejun pun mulai memberikan rekaman Myung-oh pada tanggal 19 Oktober. Tanggal terakhir Myung-oh terlihat dan Yeonjin adalah orang terakhir yang ia temui. Dari perkataan itu, menuduh langsung kalau Yeonjin yang membunuh Myung-oh. Alasan Jaejun memberitahu itu bukan agar Yeonjin ditangkap, melainkan dia ingin Duyong menjadi kaki tangannya. Dan dia tak akan serahkan kasus itu ke polisi. Tapi sebagai gantinya, Duyong harus menceraikan Yeonjin dan melepaskan haknya sebagai orang tua Yesol. Dulu, saat Yeonjin membunuh Sohee, Jaejun yang memberikannya alibi. Tapi sekarang dia tidak mau melakukan hal serupa untuk kedua kalinya. Sementara itu, ibu Yeonjin mengambil beberapa uang tabungannya dan memberikan uang itu pada dukun. Kemudian ibu dukun menghubungi Sokji dan mengajaknya bertemu. Sokji yang merasa rezeki akan segera datang sangat kegirangan. Saat itu, ibu Yeonjin dan Yeongjun berada dalam satu mobil. Lalu tiba-tiba dia menabrak seseorang yang ternyata orang itu adalah Sokji. Setelah diperiksa, Sokji tewas di tempat. Ibu Yeonjin pun meminta Yeongjun menangani masalah ini. Dia juga menuduh kalau Sokji adalah orang bayaran Yeongjun. Walaupun Yeongjun berkali-kali menjelaskan kalau mereka bukan komplotan.
Tapi Ibu Yeonjin tetap pada pendapatnya karena ia berpikir bagaimana mungkin Sok-jae tahu soal pembunuhan Sohee kalau bukan Yeongjun yang menyebarkannya. Lalu tujuan lain adalah Ibu Yeonjin berniat menyeret Yeongjun bersamanya sebelum ia melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Dong-un datang ke tempat praktek Ibu Dukun yang ternyata Dong-un berada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Di tempat lain, Yeonjun kembali ke rumah duka untuk mencari aksesori tasnya yang hilang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat itu yang ternyata adalah Yojong. Yeonjun juga baru tahu kalau Yojong lah pemilik baru tempat tersebut. Dengan panik, Yeonjun kembali ke mobilnya dan berniat melarikan diri. Tapi sepertinya Yojong sudah mencegah hal itu. Yojong kemudian memberikan apa yang Yeonjun cari. Dia juga membiarkan Yeonjun pergi. Keesokan harinya, polisi menginterogasi Dong-un. Sebelumnya polisi mengecek email dari Myung-oh dan mereka tahu kalau Myung-oh sedang menyelidiki kasus kematian Sohee. Polisi juga tahu kalau yang mengirim email itu adalah Dong-un. Sebelumnya Dong-un pernah menceritakan soal pembunuhan Sohee yang terjadi di musim dingin tahun 2004. Selain bed nama Yeonjin, polisi juga menemukan korek api di lokasi kejadian. Tapi waktu itu mereka tidak melakukan tes DNA. Setelah mendengar rekaman suara yang diberikan Jae-jun, Do-young berencana untuk mengirim Ye-sol ke luar negeri. Sementara, Hyung-nam yang melihat suaminya mati merasa sangat sedih. Dia mungkin memang ingin suaminya mati, tapi setelah melihat kematian itu secara langsung, bahkan dia tak sanggup menerimanya. Saat itu, Yeonjin membawa ibunya ke dukun langganannya, di mana saat itu ibu dukun sedang melakukan ritual. Tapi tiba-tiba dia bertingkah seperti orang lain, di mana ia mengaku kalau dia adalah Sohee. Lalu seketika Yeonjin teringat saat ia membunuh Sohee. Kejadian itu berawal ketika ia melihat Sohee memakai baju yang sama dengannya. Sohee sudah menjelaskan kalau itu hanyalah suatu kebetulan. Dia juga menjelaskan kalau baju yang dipakainya adalah palsu. Namun Yeonjin terus meminta Sohee membuka baju itu hingga dia mengejar Sohee sampai ke atap sekolah. Di sana Sohee sempat berkata kalau dia tidak takut dengan Yeonjin. Yang dia takutkan hanya uang dan kekuasaan orang tua Yeonjin. Perkataan Sohee itu membuatnya sangat murka. Yeonjin lantas membakar baju yang dipakainya. Sohee sempat berteriak agar Yeonjin menolongnya. Namun ia malah didorong hingga jatuh dari gedung. Kebetulan saat kejadian, Dong-un berada di lokasi. Dan saat itu dia mendengar nada dering ponsel Yeonjin, di mana yang menelpon adalah ibunya. Yeonjin pun langsung menjelaskan apa yang terjadi. Namun ia berbohong di beberapa bagian. Saat itu Yeonjin mengamati sekitar untuk memastikan tidak ada saksi mata. Setelah cukup yakin, dia pun berlalu. Tapi ada satu barang bukti yang tertinggal. Dong-un juga menemukan bukti pendukung yaitu bed nama Yeonjin. Kembali lagi ke masa sekarang. Saat itu tiba-tiba saja Dong-un sudah berada di sana. Lalu dukun itu kembali mengingatkannya tentang bed nama Yeonjin yang hilang. Dukun itu juga seperti melihat Sohee berada di antara mereka. Dan ia seperti mencium bau daging yang terbakar. Dan melihat di sekujur tubuh Sohee dipenuhi luka bakar. Lalu tiba-tiba saja dia terjatuh dan pingsan seketika. Yeonjin merasa sangat ketakutan setelah melihat tingkah aneh dukun itu. Saat itu dia bertemu Hyung-nam. Yeonjin langsung mencurigai kalau kematian suaminya adalah rencana Hyung-nam dan Dong-un yang dengan sengaja menjadikan ibunya sebagai pembunuh. Yeonjin juga memaksa Hyung-nam untuk berdamai dengan ibunya dan kembali menggunakan Sun-a sebagai ancaman. Dan inilah jawaban Hyung-nam. Ya, sekarang dia sudah tidak takut mengingat banyak foto-foto Yeonjin yang dia pegang. Dia juga menegaskan untuk tidak mencarinya lagi. Dan mulai sekarang mereka bukan sekutu lagi. Entah suatu kebetulan, tapi Do-young juga ternyata berada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Do-young memberi Yeonjin dua pilihan, yaitu untuk mengaku ke keluarga Sohee kalau dialah pembunuh putri mereka, atau pilihan kedua, yaitu perceraian mereka berdua. Lalu inilah jawaban Yeonjin, di mana dia membuang kertas yang berisi alamat orang tua Sohee, yang artinya dia lebih tertarik dengan pilihan kedua. Seketika kabar perceraian mereka tersebar.
di mana berita itu menyebutkan kalau Duyong menceraikan istrinya karena kasus perundungan istrinya saat sekolah dulu. Di sisi lain, Hyungnam bersama yang lain menghanyutkan abu suaminya di lautan. Sambil bersedih, Hyungnam mengucapkan selamat tinggal sembari diiringi dengan sedikit kata-kata makian. Ketika kembali ke rumahnya, Hyungnam dihampiri Ibu Yeonjin dan pengacaranya, yang maksud kedatangan mereka adalah untuk mengajak Hyungnam berdamai. Ibu Yeonjin juga siap mengganti rugi berapapun yang Hyungnam minta. Namun Hyungnam menolak untuk berdamai. Saat ia kembali ke rumahnya, Dong-un sudah menunggu kedatangannya. Dong-un juga sudah tahu kalau kecelakaan itu adalah rencana Ibu Yeonjin. Lalu Dong-un pun memperkenalkan dirinya, orang yang sebenarnya sudah ia kenal. Namun lamanya waktu membuatnya lupa. Dong-un menjelaskan kalau ia tidak peduli dengan kasus kecelakaan itu. Yang dia pedulikan adalah tentang pembunuhan Sohee dan cara Yeonjun membereskan kasus tersebut. Lalu dia meminta bed nama Yeonjin yang masih dipegang ibunya. Dong-un memberinya pilihan. Jika ia bersedia menyerahkan bed nama itu, maka Dong-un akan membuat kasus kecelakaan itu sebagai insiden yang tidak disengaja. Dong-un pun memberikannya waktu untuk pikir-pikir. Siapa kira-kira yang lebih penting? Apakah keselamatan dirinya atau putri kesayangannya? Ketika di kantornya, teman Yeonjin memberitahu kalau beredar video tentang perundungan yang ia lakukan di sekolah dulu. Dan ternyata sang penyebar video itu adalah teman Yeonjin sendiri, yaitu Lee Sara. Bukan hanya satu, Sara bahkan mengupload beberapa video yang semakin mengungkap kebenaran akan kejahatan Yeonjin. Sebelum dipecat secara tak hormat, Yeonjin lebih dulu mengundurkan diri. Tapi video itu sudah dilihat Yesol dan seketika rasa bangganya terhadap ibunya menghilang. Dengan adanya semua kejadian itu, Yeonjin bersedia untuk diwawancarai. Dalam wawancara itu, dia mengaku pernah merundung seseorang, tapi dia tidak pernah membunuh. Yeonjin berkata kalau perundungan itu dilakukannya karena keluarga orang yang dirundungnya membuatnya menderita. Dia juga menjelaskan kalau mereka sebelumnya berteman. Lalu saat itu Yeonjin mengetahui kalau temannya itu sedang hamil, dan dari sana dia memutuskan untuk bunuh diri. Sementara di sisi lain, ketiga anggota geng yang tersisa menghadiri pemakaman Myung-oh. Saat itu, diam-diam Haejong mengirim video yang tersimpan di tab milik Myung-oh, di mana itu adalah video yang direkam Myung-oh yang memperlihatkan Sara yang sedang teler melakukan hal yang. Di saat yang sama, tiba-tiba Yeonjin mengajak Sara berbicara. Sara pun langsung mencurigai kalau Yeonjin yang mengirim video itu. Tapi tiba-tiba saja Haejong mengaku kalau dia yang menyebarkan video itu. Dia bahkan berencana menampilkan video itu di depan jemaat gereja keluarga Sara. Lalu tiba-tiba polisi yang kebetulan ada di sana langsung menangkap Sara. Beberapa hari kemudian, Jae-jun datang ke klinik Yojong. Di sana dia sudah tahu kalau Yojong membantu Dong-un mewujudkan balas dendamnya. Tapi maksud kedatangannya, dia ingin memastikan apakah mayat Sohee memang masih berada di rumah sakit. Dan dia ingin tahu apakah memang benar saat terbunuh Sohee sedang hamil. Awalnya mereka mencurigai kalau Myung-oh yang menghamili Sohee. Tapi setelah pertanyaan Jae-jun tadi, kini Yojong yakin kalau dialah yang menghamili Sohee. Di sisi lain, Dong-un berniat untuk membayar semua biaya penyimpanan mayat Sohee dari tahun 2004. Tapi kata dokter, semua sudah dibayar dan yang membayarnya adalah Duyong. Saat itu Duyong menjemput Yesol di sekolahnya. Yesol sempat meminta maaf yang membuat Duyong bingung untuk siapa permintaan maaf itu. Di malam itu, Dong-un memberikan misi terakhir untuk Hyungnam, yaitu meminta Hyungnam menyerahkan berkas itu pada perawat sekolah dan juga Songhee. Tak lupa Dong-un mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Hyungnam selama ini. Sekarang Hyungnam bukan lagi pembantu Dong-un, dan dia ingin Hyungnam pergi ke tempat yang ia inginkan dan menjalani kehidupannya dan berbahagia. Kita pergi sebentar ke masa lalu, saat tubuh Dong-un masih bersih dari segala macam luka bakar. Saat itu dia berteman dekat dengan Gyeongran, namun persahabatan mereka renggang ketika geng Yeonjin menyerang. Sama seperti Dong-un, Gyeongran juga memiliki luka bakar yang sama di tubuhnya.
Setelah ditusuk, ternyata Hejong masih hidup dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi luka itu membuat pita suaranya rusak. Jadi Hejong tidak akan bisa bicara seperti dulu lagi. Mengetahui hal itu, Jae-jun pun membuat penderitaan Hejong semakin parah dengan cara meninggalkannya. Bisa dibilang ini penderitaan yang paling parah, karena tanpa suara dia tidak bisa menjadi pramugari. Mungkin juga sulit untuk menemukan pendamping hidupnya yang bisa memberinya nafkah. Hari itu mereka mengambil sampel DNA dari kuku Myung-woo, tapi polisi menemukan ada yang janggal, di mana DNA Myung-woo sama dengan DNA yang ada di korek api di TKP Sohee 18 tahun yang lalu. Polisi kemudian berencana untuk mengambil DNA semua orang yang terlibat dalam insiden Sohee. Setelahnya, Yojong menemui Yongchon di penjara. Di sana Yojong bertanya alasan orang itu membunuh ayahnya. Karena bahkan di pengadilan dia sama sekali tidak menjelaskan alasannya. Dulu, ayah Yojong pernah menyelamatkan pria ini, di mana waktu itu semua dokter menolak mengoperasinya karena tahu kalau ia pembunuh. Lalu ayah Yojong bersedia mengoperasinya, karena menurutnya masalah orang itu pembunuh adalah urusan pengadilan, dan tugas dokter adalah menolong pasiennya. Saat itu ayahnya menghubungi Yojong dan berkata kalau ia akan pulang telat dan meminta Yojong makan duluan, tapi jangan makan mie instan. Anehnya, Yongchol menganggap kata mie instan itu menghinanya. Lalu saat operasi selesai, dia mengambil pisau bedah dan menyayat leher ayah Yojong. Setelah membunuhnya, satu-satunya orang yang ingin ia temui adalah putra dokter itu, hanya untuk melihat Yojong secara langsung. Intinya, pembunuhan dan teror yang dilakukannya hanya karena mie instan. Selain menemui Yongchon, tujuan Yojong datang ke sana adalah untuk melamar menjadi dokter di penjara. Namun dia ditolak dengan alasan dia adalah salah satu keluarga korban. Ibu Yeonjin kini akhirnya memutuskan jawabannya mengenai pertanyaan Dong-un. Di saat yang sama, Yeonjin tiba di lokasi dan melihat ibunya memihak pada Dong-un. Namun Dong-un mengembalikan bed nama itu ke tempatnya karena ternyata itu tidak bisa dijadikan barang bukti karena bed nama itu tidak ditemukan di TKP. Tujuan Dong-un meminta bed nama itu hanya untuk memberitahu Yeonjin kalau ibunya siap mengorbankan putrinya demi keselamatan dirinya. Saat itu, tiba-tiba Dong-un menemui Hejong di ruangannya. Di sana dia mengucapkan selamat karena Hejong telah kehilangan semuanya, mulai dari sahabatnya, kekasihnya, hingga suaranya. Dan pastinya tanpa suara dia tidak bisa jadi pramugari lagi. Tapi kali itu Dong-un bersedia membantunya kalau Hejong ingin balas dendam pada Jae-jun yang telah meninggalkannya. Hingga di malam harinya, Hejong datang ke apartemen Jae-jun. Dia beralasan ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Sesuai rencana mereka, Hejong mengganti obat tetes mata yang biasa Jae-jun pakai. Di tempat lain, orang bayaran Yongjun berusaha membobol berangkas miliknya dikarenakan mereka tahu kalau motel yang mereka tempati akan dijual, jadi mereka meminta pesangon. Yongjun sempat kesal, tapi bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Di saat yang sama, polisi sedang menyelidiki Siesta. Saat itu Dong-un mengirim video ke ponsel Yeonjin hingga ia tiba-tiba di sana. Polisi lantas membawa Yeonjin. Polisi juga mengambil barang bukti, yaitu botol minuman yang diduga dipakai untuk membunuh Myung-woo. Pagi harinya, ketika Jae-jun ke sekolah Yesol, dia mendapat informasi kalau Yesol sudah pindah sekolah ke luar negeri. Dia mencoba menghubungi Duyong, tapi kali itu Duyong tidak menjawab teleponnya. Kemudian dia menghubungi Dong-un, karena dia merasa Dong-un pasti ada sangkut pautnya. Hingga di malam harinya, saat Jae-jun menuju ke satu tempat, dia meneteskan obat matanya. Seketika dia merasakan perih di matanya, lalu tiba-tiba polisi kembali menginterogasi Dong-un karena insiden kecelakaan Seokjin. Polisi memang tidak menemukan hubungan Seokjin dan Dong-un, tapi polisi menemukan hubungan istrinya yaitu Hyungnam dan Dong-un. Dari sana polisi mengetahui kalau Dong-un sering mengirim informasi pada Hyungnam, begitupun sebaliknya. Ya, walaupun perbuatan mereka itu tidak melanggar hukum. By the way, saat ini Ibu Yeonjin ditahan atas tuduhan pembunuhan. Karena semua pelaku sudah tertangkap,
Dong-un mengucapkan terima kasih pada polisi yang bersikap adil pada pelaku maupun korban. Hari itu, Duyong menyelesaikan urusan perceraiannya dengan Yeonjin. Setelah ini, rencananya Duyong akan pergi ke Inggris bersama putrinya. Sesuai permintaan Dong-un, saat itu Hyung-nam memberikan mobil Dong-un pada sahabatnya yaitu Song-hee. Dong-un juga meminta Hyung-nam memberikan tas berisi uang pada perawat sekolah dan dia memberikan kebebasan penuh pada perawat itu akan ia apakan uangnya nanti. Di sisi lain, Dong-un mengajak Yeojong untuk jalan-jalan malam. Di tengah hujan salju di malam itu, mereka akhirnya bisa tertawa bersama. Tapi ketika ia di supermarket, Dong-un menghubunginya dan berkata kalau mereka sudah berada di tujuan akhir. Dong-un pun mengucapkan selamat tinggal. Yeojong lantas mencarinya, namun Dong-un tak lagi berada di sana. Tapi Dong-un belum pergi jauh, di mana dia mengunjungi Yeonjin, yang sekarang mereka harus bertemu dengan pembatas. Sekarang tujuan Dong-un sudah tercapai, yaitu melihat Yeonjin menderita tanpa seorang pun di sisinya. Sekarang harapan sederhana Dong-un adalah Yeonjin akan mengingat semua kejadian ini dan membayangkan Dong-un setiap harinya, sama seperti yang Dong-un rasakan dulu. Kita kembali sebentar ke tanggal 19 Oktober. Saat kejadian itu berlangsung, Yong-ran yang kamarnya berada di sebelah ruangan sempat mendengar keributan. Lalu Myung-oh memanggilnya yang ternyata saat itu masih hidup. Myung-oh lantas meminta Gyung-ran untuk mengambilkan ponselnya. Tapi Gyung-ran teringat dengan kejahatan Myung-oh padanya, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Myung-oh. Setelahnya, dia menghubungi Dong-un dan menjelaskan yang terjadi. Dong-un bersedia membantunya dan mengambil barang bukti, dan tidak ada yang tahu hal itu kecuali Dong-un. Sambil mengucapkan salam perpisahan, Dong-un membakar foto Yeonjin dan juga foto lainnya, baik teman maupun musuh yang pernah hadir dalam hidupnya. Karena tujuannya sudah tercapai, sekarang Dong-un merasa kalau hidupnya juga sudah berakhir. Tapi kita tahu, jika ia jatuh, maka film berakhir. Jadi saat itu, Ibu Yeojong tiba-tiba memanggilnya dan meminta tolong. Di mana ia menjelaskan kalau Dong-un mati, maka Yeojong akan merasakan hidupnya seperti di neraka. Karena hingga saat ini bisa dibilang Dong-un lah penyemangat hidupnya. Sebelum bertemu Dong-un, Yeojong kehilangan semangatnya menjalani hidup. Dan ibunya yakin kalau Dong-un pergi, maka hal yang sama juga akan terulang. Singkat waktu, tibalah kita di tahun 2023. Tepatnya 6 bulan setelah kejadian. Tahun itu dibuka dengan memperlihatkan Yeonjin di penjara yang pada hari itu berpapasan dengan ibunya. Kondisi di penjara sangat berbanding terbalik dengan kehidupan mewahnya. Hal itu membuatnya depresi dan terkadang ia berhayal melakukan aktivitasnya saat masih jadi penyiar cuaca. Sementara Dong-un saat itu mampir ke tempat ibunya Taehyuk, di mana Dong-un meminta bantuannya mengenai tahanan seumur hidup di penjara Chongson, di mana Dong-un ingin tahanan itu dipindahkan ke penjara lain, yang kita tahu kalau tahanan yang dimaksud Dong-un adalah Yongchon. Seperti yang dibilang ibunya, setelah kepergian Dong-un, Yeojong kehilangan semangatnya dalam menjalani hidup. Setiap hari, dia hanya melakukan hal yang sama, yaitu mengecek papan Go di rumahnya, lalu masak mie instan. 6 bulan lamanya, papan Go itu tidak terpakai, tapi suatu hari ada yang berubah. Kemudian Dong-un tiba-tiba menghampirinya sambil membawakan bir. Yeojong pun sangat kaget sampai-sampai ia diam tak bergerak. Tapi dengan mudahnya Dong-un bisa menenangkan hati Yeojong hanya dengan berkata kalau ia merindukannya. Selama ditinggal Dong-un, tentu keadaan Yeojong tidak baik-baik saja. Juga balas dendamnya pada Yongchon ternyata tak berjalan lancar. Tapi sekarang Dong-un berniat untuk membantunya balas dendam, juga mengajarkannya cara-cara yang baik dalam balas dendam. Dan sekarang Dong-un yang akan jadi algojonya. Saat ini Dong-un sudah tidak tinggal di apartemennya dulu. By the way, pertemuan mereka berawal saat Dong-un ingin bunuh diri di lautan. Saat yang sama, wanita ini juga ingin bunuh diri karena depresi akibat kematian putranya. Lalu Dong-un menyelamatkan wanita ini. Dan dari sana mereka punya rencana untuk bunuh diri saat musim semi tiba.
Secara nggak langsung, wanita itu menyadarkan Dong-eun kalau bunuh diri adalah perbuatan yang salah. Sejak hari itu, sudah 18 musim semi berlalu dan akhirnya Dong-eun sadar kalau ada orang lain yang peduli padanya. Dong-eun sekarang juga mulai pede memperlihatkan lengannya, walaupun masih sering orang melihatnya dengan tatapan mengerikan. Setelah meneteskan obat matanya yang telah diubah Hae-jong, Jae-jun mengalami kecelakaan. Sekarang dia bahkan tidak tahu berada di mana karena dia tidak bisa melihat. Hingga tiba-tiba seseorang mendorongnya dan hidupnya pun berakhir di kubangan lumpur. Hyung-nam kini menjalankan usaha makanan kecil-kecilan. Hingga di malam itu dia mendapat pesan dari Dong-eun yang ingin mempekerjakannya kembali. Kini Dong-eun mengajar di penjara Jisan, tempat Yong-chun berada. Begitupun Yo-jong yang menjadi dokter di sana. Dan di hari itu, mereka berdua datang ke tempat yang sama, juga dengan perasaan yang sama. 사랑해요. Setiap orang punya luka di masa lalu, baik yang terlihat maupun tidak. Waktu adalah obat yang cukup ampuh untuk menyembuhkan luka. Tapi kadangkala kita perlu seseorang untuk membantu menutup luka itu. Namun yang pasti, kita tidak akan menemukan solusi di masa lalu, karena solusi atas apa yang terjadi di masa lalu selalu ada di masa depan.